Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syahazati. Di sini saya sebagai bintang. Halo, perkenalkan nama saya Nala Citra. Saya sebagai Clara. Halo, perkenalkan nama saya Moza. Saya sebagai Vera. Halo, perkenalkan nama saya Halimatus Sadi Permana. Saya di sini sebagai Bu Guru. Halo, perkenalkan nama saya Devi Aulia. Saya sebagai Raisa. Halo, perkenalkan nama saya Aiswada sebagai Anya. Halo, perkenalkan nama saya Siti Halisa sebagai Adelia. Halo, perkenalkan nama saya Sheila Anjani. Saya sebagai Fania. Mereka bilang, masa muda adalah waktu yang paling indah. Di antara tawa dan canda, semuanya terasa begitu sederhana. Tapi di dalam diriku ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berhenti mengganggu. Sementara teman-temanku tertawa seolah-olah dunia ini tak punya beban. Pikiranku terus melayang ke masa depan, sesuatu yang tak bisa kupegang tapi begitu nyata menghantui. Aku bintang, berada di persimpangan. Setiap langkah yang kuambil di hari ini akan membentuk esok. Tapi kemana langkah itu membawaku? Di antara semua kehangatan ini, aku merasa sendiri. Apakah teman-temanku juga merasakan keresahan ini? Atau hanya aku yang terjebak dalam ketidakpastian? Mungkin di balik setiap kesenyuman, mereka juga menyembunyikan kekhawatiran seperti diriku. Masa depan, mereka bilang, penuh dengan kemungkinan, tapi bagiku, kemungkinan itu membawa beban. Bagaimana jika aku salah melangkah? Bagaimana jika semua ini tak berujung seperti yang kuharapkan? Tawa mereka adalah musik yang indah, tapi di dalam hatiku ada keraguan yang tak bisa kuabaikan. Aku ingin merasakan ketenangan seperti mereka, bebas dari kekhawatiran. Mungkin itulah alasan perjalanan ini, untuk menemukan jawabannya. Di antara canda tawa, di antara masa-masa yang takkan terulang. Masuk, Bu. Kamu sudah melihat daftar universitasnya, Nak? Sudah waktunya kamu memikirkan masa depanmu. Aku tahu, Bu, tapi... Jangan tapi-tapian lagi, Bintang. Kamu sudah kelas 12. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Jangan mau kalah sama anak kayak Pak Demu itu. Jangan sia-siakan kerja keras ibumu ini, Bintang. Aku gak ngerti kenapa orang selalu mikir masa depan. Tuh hidup ini gak selalu direncanakan. Kamu orangnya santai, Fer. Lain cerita buat kita yang punya beban ekspektasi dari keluarga. Ya tapi kadang kita mikir juga gak sih sebenarnya yang kita kejar tuh apa? Karir, uang, apa kebahagiaan ya? Tapi kalau kita gak tahu apa yang kita kejar, apa kita bisa sampai pada tempat yang benar? Iya sih, benar. Kamu tugas Indonesia udah belum? Ya iya, belum. Belum? Sumpah. Terus gimana besoknya? Gampang lah, ntar pulang ini paling pulang sekolah kerjain. Oke lah. Kalian itu tugas ini udah tah? Kalau aku sih belum dikirim, tapi udah selesai. Kalau aku belum semua. Nah, gimana kalau kita ngerjain bareng-bareng aja, kan belum pada selesai kan? Iya, sekalian nanya ke bapaknya, bener Iya. nggak? Heeh. Yaudah ya tah. Iya, Tenang ya. gimana kalau kita telepon aja Pak Kardinanya? Jangan ditelepon sekarang Ya, aja gimana? ke ruang guru. Oke, boleh yuk. Yuk, Ayo. Ra, kamu udah mikir belum setelah lulus mau ngapain? Iya, udahlah. Kenapa? Kamu punya rencana lain? Aku bingung, Ra. Kayaknya semua orang udah punya tujuan yang jelas. Mau jadi dokter, insinyur, bisnis. Tapi aku nggak tahu mau jadi apa. Santai aja kali, Van. Gak semua orang tahu mereka mau jadi apa. Aku juga nggak tahu kok.
Lagian, kuliah itu cuma tahap, bukan akhir dari segalanya. Tapi kalau kita salah pilih jalan, nanti nyesel di tengah-tengah. Aku ngerasa kayak nggak ada arah. Kamu tuh terlalu keras pada diri kamu sendiri. Dengerin ya, hidup itu bukan tentang kita mengambil keputusan yang tepat, tetapi kita belajar untuk mengambil keputusan yang kita buat. Jadi menurut kamu gimana? Gimana kalau kita yakin jalan yang kita ambil itu benar? Kita nggak bisa yakin, tapi yang bisa kita lakukan adalah membuka mata lebar-lebar, mencoba hal-hal baru. Jangan stuck satu pilihan. Siapa tahu kamu nemu passion kamu. Aku kadang terlalu merasa takut gagal, kayak aku pengen coba sesuatu yang baru, tapi aku nggak yakin kalau itu bakal sukses. Fan, nggak ada orang yang sukses di percobaan pertama. Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau rasanya bagus. Kamu benar, aku terlalu takut buat melangkah. Padahal mungkin di luar sana ada yang lebih pas buat aku, tapi aku nggak berani buat coba. Iya, kamu harus mencoba yang kecil-kecil dulu. Jangan terlalu mikir jauh. Semua orang punya waktunya masing-masing. Jangan terlalu terburu-buru. Berarti aku harus coba hal-hal. Exactly. Coba kamu ikut kegiatan baru, bikin proyek kecil-kecilan. Siapa tahu kamu nemu arah hidup kamu yang belum kamu pengen. Makasih, Ra. Aku beneran butuh dengar itu. Sekarang aja aku bakal ada di sini. Tapi ingat, nggak ada salahnya buat nyasar sedikit. Kadang dari situ kita bisa menemukan jalan tak terduga. Mungkin saat ini aku keluar dari zona nyaman. Lihat apa yang aku temuin di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu. Ya, ya, ada apa tadi Pak? Ini Bu, kedatangan saya tuh mau konsultasi ya Bu. Oh, iya boleh. Silakan Bu. Makasih ya Bu. Iya. Kedatangan saya kesini tuh mau konsultasi Bu, karena itu bingung banget Bu, karena semua orang tuh pada ngomongin saya masa depan tuh sangat penting bintang. Nah itu bingung gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ke depannya. Bintang, yang paling penting itu bukanlah menghitung diri sekarang. Kadang-kadang plus internet itu yang membantu kita. Lalu kalau misalkan proses yang saya lakukan itu gagal, nanti bagaimana Bu ke depannya? Kamu tahu gagal? Iya. Wajar, tapi ingat, semua orang takut akan sesuatu. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi ketakutan itu. Kalau kamu masih ragu, juga akan ditemuin kamu dengan seseorang yang akan mengobati kecemasanmu. Iya Bu, makasih banyak Bu atas jawabannya. Nanti jawaban Ibu saya akan terapkan ke kehidupan saya selanjutnya. Begitu nantinya Bu. Kebetulan jam belajar juga udah masuk Bu, pelajaran PKN. Nanti saya mau ke kelas Bu. Bu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Kan punya biaya yang banyak. Iya Bu, aku mau kuliah, tapi kan Iya Bu, aku bakal usahain cari beasiswa. Tapi tolong jangan paksa aku Bu. Iya, ya udah. Kamu capek ya? Bintang, dengar ya tadi. Maaf ya, aku nggak bermaksud. Gak apa-apa. Gimana? Kayaknya ribet banget sih. Ya begitu loh, kenapa menyerahkan kuliah. Tapi di sisi lain kan ekonomi kita yang sedang baik-baik aja. Tapi aku juga pengen sih kuliah. Tapi aku juga bingung harus cari dari mana. Sama. Aku juga lagi mikir soal masa depan. Aku masih mikir di satu sisi tentang passion aku. Dan aku juga masih mikir gitu ya, di satu sisi masih mikirin terkait tentang ekonomi keluarga aku yang tidak bisa diabaikan. Iya, kadang kita kayak dipaksa milih antara mimpi atau tanggung jawab nggak sih? Iya. Padahal aku pengen bantu keluarga, tapi aku juga pengen tetap ngejar cita-cita aku. Aku juga bingung. Main basket tuh yang paling bikin aku hidup. Tapi aku tahu
kalau kuliah atau kerja yang mungkin lebih bikin aman hidup aku dan keluargaku. Tapi kamu bakal nyesel nggak kalau kamu ninggalin basket? Mungkin, tapi aku juga nggak mau bikin keluarga makin susah. Makasih Bintang, obrolan ini beneran bikin aku ngerasa nggak sendirian. Sama-sama, aku juga butuh banget dengeran ini. Karena gak gampang, tapi kita pasti bisa nemuin jalannya. Kamu lagi ngapain tuh? Ini lagi main game. Ikutan nggak? Kita main bareng yuk. Boleh. Waalaikumsalam. Kamu belakangan ini datangnya sultan, apa masalah kemarin masih mengganggumu? Entahlah Bu, saya takut Bu tentang masa depan saya. Saya pengen banget masuk universitas impian saya, tapi rasanya sulit sekali buat ke sana. Saya ragu Bu, apakah saya bisa? Kamu bukan yang pertama kali melakukan seperti ini juga. Semua orang pernah meragukan dirinya sendiri. Saya mau mengenali kamu dengan seseorang yang bisa membantu kamu. Saya yakin cinta bisa bikin kamu semangat. Kalau boleh tahu, itu siapa ya Bu? Namanya Raisa. Dia siswa dari sini, dan dia sekarang sudah memasuki universitas yang diinginkan. Iya, sebentar. Kak Raisa. Silakan duduk. Hai Kak. Nah, ini dia Raisa Bintang. Udah ya, kalian ngobrol berdua dulu. Ibu ada kerjaan. Iya, Bu. Ya Bu, makasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Saya dengar dari Bu Rina, kamu lagi bimbang soal masa depanmu ya? Iya Kak, saya merasa semuanya terlalu berat Kak. Saya takut gagal. Dulu, saya juga merasakan hal yang sama, sering merasa nggak yakin apakah saya bisa mencapai mimpi saya. Tapi tahu nggak, justru rasa takut itu yang bikin saya kerja lebih keras. Karena saat kita takut gagal, itu artinya kita peduli sama mimpi kita. Kamu tahu Bintang, rasa gagal itu sementara, tapi kesempatan buat belajar dari kegagalan itu yang paling penting. Waktu saya coba masuk ke universitas itu, saya nggak langsung diterima. Saya gagal di percobaan pertama, tapi saya nggak berhenti. Saya belajar lebih giat, saya cari cara lain, dan akhirnya saya diterima. Jadi, kalau kamu takut gagal, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Karena kamu nggak tahu seberapa dekat kamu sebenarnya dengan sukses sampai kamu mencapainya. Iya Kak. Tapi bagaimana sih Kak cara ngelawan rasa ragu Kak setiap hari-harinya? Sederhana, setiap kali kamu ragu, ingat kenapa kamu mulai bermimpi. Kenapa kamu ingin masuk ke universitas itu? Apa yang membuat kamu ingin ada di sana? Kalau kamu punya jawaban yang jelas, ragu-ragu itu akan kalah dengan semangatmu sendiri. Kak Raisa ada di sini? Iya, Kok kalian saling kenal sih? Iya, dia tahu aku. Saya nggak pernah cerita karena saya tahu Kak Raisa pasti bikin kamu terkejut. Wah, ternyata di dunia itu sempit juga ya. iya, Adelia jarang cerita banyak di kelas, tapi sebenarnya dia juga punya potensi besar. Seperti kamu. Fani, ya mau pulang ya? Iya nih, buru-buru sebelum macet. Aku perhatiin kamu tuh ya selalu tahu gitu ya besok mau ngapain, minggu depan mau ngapain, sampai bahkan tahun depan tahu gitu mau ngapainnya. Kalau kamu kebanyakan mikir deh, nggak juga kok. Serius, saya nanya. Soalnya kalau saya mikir gitu ya kamu tuh kelihatannya percaya diri banget, pede banget. Sampai saya sempat ngiri sama kamu gara-gara ya saya mikir gitu ya. Saya pengen lulus dari sekolah nanti gimana, kuliah kayak gimana, ya semuanya deh. Kamu percaya nggak kalau aku juga bilang?
Ah, kamu yang selalu kelihatannya percaya diri, bingung, nggak percaya sih. Percaya nggak percaya, aku juga galau Bintang. Tapi aku cuman nggak diomongin aja, aku simpan di sini. Aku juga takut masa depan. Semua orang juga pasti takut. Tapi kamu nggak pernah kelihatan kayak gitu, Jevan. Kita semua sama Bintang, ada cuman cara hadapinnya tuh berbeda. Ada yang lebih milih diam, ada yang banyak cerita. Yang penting jangan berhenti di jalan. Jangan terlalu bandingin kamu sama orang lain. Jadi kamu selalu nggak yakin juga kayak orang-orang gitu. Nggak selalu, tapi yang pasti coba dulu aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Jadi jangan berhenti di jalan. Makasih Van, sudah membuat saya menjadi lebih baik. Santai aja Bintang, kita semua lagi belajar kok. Ya udah aku coba duluan ya. Ya, Nanti hati-hati besok. Van. Tapi mungkin justru itu yang membuat hidup jadi menarik. Manusia gak harus tahu segala-galanya. Yang penting kita yakin kita pasti bisa ada di sana. Tapi kan kita nggak pernah tahu kemana masa depan buat kita. Setidaknya kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Mari kita keluarkan lelah kita, capek kita dengan ucapan Pada akhirnya, perjalanan ini bukan soal menemukan semua jawaban. Tidak semua pertanyaan tentang masa depan bisa dijawab sekarang. Aku, Bintang, mengerti itu. Mungkin selama ini, aku terlalu sibuk mengejar kepastian, lupa bahwa ketidakpastian juga bagian dari hidup. Kesendirian ini dulu terasa menakutkan. Tapi sekarang, ada kedamaian di dalamnya. Aku mulai menerima bahwa tidak apa-apa jika semuanya belum jelas. Tidak apa-apa jika langkahku kadang ragu. Masa depan tetap akan datang dengan atau tanpa jawaban yang kutunggu. Teman-temanku, tahu mereka masih ada di dalam ingatanku sebagai pengingat bahwa hidup juga harus dinikmati, bukan hanya dipikirkan. Aku tak lagi menanti jawaban yang sempurna, karena mungkin hidup adalah tentang merangkul perjalanan itu sendiri. Menerima bahwa meskipun langit terkadang mendung, bintang-bintang tetap akan muncul pada waktunya. Jadi, disinilah aku, Bintang, melangkah dengan lebih ikhlas, tak lagi mencari jawaban dengan terburu-buru, tapi membuka diri pada apa yang akan datang, pada setiap ketidakpastian. Karena di setiap langkah, baik dalam kebersamaan atau kesendirian, ada pelajaran yang tak selalu bisa kita lihat, dan itulah mungkin jawabannya. Bye. Terima kasih sudah nonton.